Hormat kepada Pak Wahmaja selaku guru pembimbing bahasa Indonesia di kelas 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat serta hidayahnya, kita dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang berbahagia, dalam mencari ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala pernah menguji para malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu pengetahuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki merupakan titipan dari Allah. Sebagai manusia biasa, kita tidak boleh sombong dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diamalkan, agar ilmu tersebut tidak berhenti di kita. Sekian data singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wahmaja selaku guru bahasa Indonesia kelas 92 dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah dan kelas kita. Seperti yang kita ketahui, sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu, di mana kita belajar dan berkumpul bersama teman-teman kita. Di sekolah kita banyak meluangkan waktu, tapi kita tidak ketahui bahwa sekolah kita sering sembrono untuk membuang sampah bukan di tempatnya. Kita biasanya membuang sampah di sembarang tempat, dan itu membuat kita tidak nyaman dan kelas menjadi tidak kondusif. Karena itu, marilah kita untuk menjaga lingkungan kelas dan sekolah kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan ikut berpartisipasi dengan kegiatan sekolah seperti membersihkan halaman luas sekolah maupun kelas kita dan jagalah kelas kita selagi kita bisa. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hargai, ini saya akan menyampaikan pidato singkat berjudul "Janganlah membuang sampah sembarangan". Sebelumnya kita tahu membuang sampah dapat merusak lingkungan, dan sebenarnya membuang sampah di tempatnya sangatlah mudah, tetapi banyak orang yang menghiraukan hal tersebut. Padahal dampaknya cukup besar seperti banjir dan lain-lain. Jadi kita sebagai anak muda seperti yang dapat berpikir jernih, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memperingati orang lain supaya tidak melakukan hal tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Wahmaja selaku pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia.
Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di siang yang cerah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah bahwa kita ada di zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu Indonesia menjadi negara yang kotor dikarenakan ulah manusia di dalamnya? Oknum-oknum yang membuang sampah di sungai dan tidak pada tempatnya menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem alam Indonesia. Padahal Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun, apa yang terjadi? Banyak sampah di pesisir pantai, air laut dan sungai yang tercemar oleh limbah dan juga terumbu karang yang kehilangan keindahannya. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus memperjuangkan hak yang harusnya kita nikmati. Jangan sampai makhluk hidup yang tidak bersalah menjadi korban keegoisan oknum-oknum tersebut. Ayo kita jaga keindahan alam Indonesia ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah, mendaur ulang sampah dan juga menggunakan produk menggunakan produk ramah lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham tentang proses Ulangi. orang sukses, paham tentang proses, orang gagal lebih banyak protes. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk memperhatikan potensi yang dimiliki oleh remaja. Kuncinya hanya satu, kesempatan dan peluang. Kesempatan dan peluang tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Ataupun bangsa, tidak cuma bangsa yang memerlukan identitas, kita sebagai manusia juga harus memiliki identitas. Bahasa juga dapat diartikan mengekspresikan diri kita.